Di Purworejo, Jawa Tengah, ratusan siswa dari 2 sekolah diduga keracunan MBG. Sementara di Seman 1, Luragung, Kuningan, Jawa Barat, 80 siswa diduga keracunan usai menyantap MBG. Ya, maraknya kasus keracunan MBG membuat para siswa dan orang tua khawatir. Di SDN Teluk 2 Labuan Pandeglang, para siswa memilih tidak menyantap menu MBG yang disajikan karena takut keracunan. Keracunan yang menimpa siswa setelah mengkonsumsi makanan dari program MBG atau makan bergizi gratis menimbulkan kegemparan di berbagai daerah Indonesia. Berdasarkan data dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI, hingga 4 Oktober 2025 tercatat 10.482 anak yang menjadi korban keracunan MBG. Dalam rentan 29 September hingga 3 Oktober saja, JPPI mencatat tambahan sebanyak 1.883 anak korban. Angka ini lebih tinggi dari rata-rata mingguan di bulan September, sekitar 1.531 anak per minggu. Sejumlah siswa mengalami mual, muntah, dan sakit perut beberapa jam setelah makan siang di sekolah. Pihak sekolah bersama Dinas Kesehatan segera melakukan penanganan dan mengambil sampel makanan untuk pemeriksaan di laboratorium. Pakar gizi dan keamanan pangan menyebutkan bahwa lemahnya pengawasan terhadap dapur penyedia makanan menjadi salah satu penyebab utama. Banyak dapur MBG yang masih belum memiliki sertifikat layak hygiene dan sanitasi, serta belum menerapkan standar suhu penyimpanan makanan yang baik. Pemerintah pusat menyatakan tengah melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh dapur MBG yang ada di Indonesia. Program ini tidak dihentikan, namun distribusi makanan akan diperketat pengawasannya, dan dapur yang belum memenuhi standar kebersihan akan dihentikan sementara. Program makanan bergizi gratis sejatinya bertujuan mulia untuk meningkatkan asupan gizi para pelajar. Namun, kasus keracunan yang menjadi mengingat penting bahwa keamanan pangan adalah satu hal yang tidak bisa diabaikan. Pemerintah diharapkan dapat memastikan bahwa setiap anak Indonesia mendapatkan makanan yang aman, sehat, dan benar-benar bergizi. Keracunan makanan bergizi gratis dapat terjadi akibat adanya bakteri. Bakteri dapat timbul antara lain karena 1. Proses pengolahan dan penyimpanan yang tidak higienis. Proses pengolahan dan penyimpanan yang tidak higienis dapat menyebabkan keracunan makanan karena memungkinkan terjadinya kontaminasi mikroorganisme berbahaya. Kontaminasi ini dapat terjadi karena kesalahan proses pengolahan, penggunaan peralatan yang tidak steril, atau hygiene sanitasi yang buruk selama pengolahan, sehingga dapat menyebabkan timbulnya bakteri. Yang kedua, jarak antara waktu pengolahan hingga distribusinya terlalu lama. Hal ini dapat menyebabkan penurunan kualitas makanan. Makanan yang disimpan lebih dari 4 jam berpotensi menjadi titik kritis keamanan pangan. Masalah teknis penyimpanan makanan yang terlalu lama setelah diolah dapat menyebabkan pertumbuhan bakteri seperti salmonella hingga mikroorganisme yang lain sehingga dapat mengontaminasi makanan. Kesalahan ini dapat terjadi ketika makanan dimasak terlalu pagi sehingga basi dan tidak layak makan ketika didistribusikan kepada para siswa. Yang ketiga, yaitu pemilihan bahan pangan yang kurang aman. Pemilihan bahan pangan yang kurang aman dapat menyebabkan keracunan karena bahan pangan yang dipilih mungkin sudah rusak, tercemar, atau mengandung zat berbahaya. Misalnya, seperti bahan pangan yang dipilih mungkin sudah melewati masa kadaluarsa, sayur dan buah yang tercemar oleh pestisida, atau daging yang sudah tidak segar dan juga mengandung bakteri patogen seperti salmonella dan E. coli. Analisis dampak keracunan program MBG. Kasus keracunan massal akibat lemahnya pengawasan, proses pengolahan yang tidak higienis, serta pemilihan bahan pangan yang tidak aman menimbulkan dampak serius di berbagai aspek. Dari sisi kesehatan, ribuan siswa mengalami gangguan pencernaan dan berisiko mengalami kekurangan gizi akibat trauma makan di sekolah. Dari sisi pendidikan, kegiatan belajar terganggu karena banyak siswa harus dirawat atau beristirahat di rumah. Sementara dari sisi kepercayaan publik, reputasi program MBG menurun dan menimbulkan keraguan masyarakat terhadap keamanan pangan sekolah. Namun, di sisi lain, peristiwa ini juga berdampak positif dalam jangka panjang karena mendorong pemerintah untuk memperketat pengawasan, meningkatkan standar izin dapur, serta memastikan setiap makanan yang disajikan benar-benar aman dan bergizi bagi anak-anak.
Lalu, apa aja sih pencegahan yang dapat dilakukan? Langkah pertama adalah memperkuat pengawasan terhadap dapur penyedia makanan. Setiap dapur harus memiliki sertifikat layak hygiene dan sanitasi yang memastikan proses pengolahan makanan dilakukan sesuai standar kesehatan. Pemeriksaan secara berkala perlu dilakukan oleh Dinas Kesehatan untuk menilai kondisi peralatan, kebersihan tempat, serta kualitas bahan pangan yang digunakan. Yang kedua adalah standar operasional dan tata kelola yang baik. Selain pengawasan, penerapan tata kelola yang baik atau good governance juga sangat penting. Program MBG perlu memiliki prosedur operasional yang jelas, mulai dari pemilihan bahan, proses memasak, penyimpanan, hingga distribusi. Setiap tahap harus memiliki standar keamanan yang ketat agar tidak terjadi kesalahan yang bisa membahayakan siswa. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa hasil audit dan laporan kebersihan dapur dilakukan secara terbuka sehingga sekolah dan masyarakat bisa ikut mengawasi pelaksanaannya. Yang ketiga adalah pelatihan penjamah makanan. Para petugas dapur perlu mendapat pelatihan keamanan pangan dan higien sanitasi agar memahami cara kerja yang benar. Misalnya mencuci tangan sebelum dan sesudah mengolah makanan, memakai sarung tangan, memakai celemek dan penutup kepala, serta menjaga suhu penyimpanan bahan agar tetap aman. Keempat yaitu pengawasan distribusi dan penyimpanan. Makanan yang sudah dimasak tidak boleh dibiarkan terlalu lama di suhu ruang karena dapat memicu pertumbuhan bakteri. Oleh sebab itu, sistem distribusi MBG perlu menggunakan wadah tertutup dengan pengatur suhu seperti cold box atau hot box agar kualitas makanan tetap terjaga. Selain itu, jarak waktu antara proses memasak dan konsumsi sebaiknya tidak lebih dari 4 jam sehingga makanan sampai ke tangan siswa masih dalam kondisi segar dan aman. Kelima adalah edukasi dan partisipasi sekolah serta masyarakat. Sekolah berperan penting dalam melakukan pemeriksaan awal terhadap makanan yang datang. Misalnya memastikan tidak ada perubahan warna, bau, atau rasa yang mencurigakan. Guru dan komite sekolah juga dapat membantu memberikan laporan apabila ada makanan yang diduga tidak layak konsumsi. Selain itu, edukasi kepada siswa tentang pentingnya mencuci tangan sebelum makan dan mengenali tanda-tanda makanan basi juga dapat membantu mencegah kejadian keracunan di lingkungan sekolah. Terakhir, pencegahan yang efektif harus disertai dengan penegakan tanggung jawab dan sistem hukum yang kuat. Kasus keracunan dalam program makanan sekolah bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga menyangkut hak anak untuk mendapat makanan yang aman dan sehat. Pemerintah harus memastikan adanya mekanisme sanksi dan pembinaan bagi penyedia makanan yang lalai, serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap standar kebersihan dan prosedur operasional di setiap dapur penyedia. Di sini saya akan membahas mengenai bagaimana penanganan yang baik dalam menghadapi kasus keracunan makanan, terutama dalam program makanan bergizi gratis. Dalam menghadapi kasus keracunan makanan, terdapat 2 penanganan yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu pada tingkat individu dan yang kedua yaitu pada tingkat program. Pada tingkat individu, langkah pertama yang dapat dilakukan yaitu segera berikan rehidrasi dan dukungan simptomatik. Dikarenakan gejala kasus dari keracunan makanan seperti muntah dan diare dapat mengurangi kadar air pada tubuh, sehingga penting bagi seseorang untuk menggantinya dengan mengkonsumsi banyak air dan mengkonsumsi Oralit. Hal ini dapat mencegah dehidrasi berat. Yang kedua, apabila seseorang telah mengalami gejala yang parah seperti muncul darah dalam tinja, demam tinggi, maupun dehidrasi berat, segera berikan rujukan pada fasilitas kesehatan terdekat. Yang ketiga, apabila seorang telah terindikasi infeksi bakteri yang berat, maka dokter dapat menyarankan untuk memberikan terapi antibiotik empiris. Tentunya hal ini didasarkan kembali pada hasil laboratorium dan sesuai dengan pedoman medis yang berlaku. Sementara itu, pada tingkat program, beberapa hal yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, segera hentikan distribusi makanan yang terindikasi menjadi penyebab dari kasus keracunan makanan ini. Yang kedua, segera isolasi sisa makanan yang menjadi penyebab dari keracunan makanan ini dan simpan sampel untuk dilakukan pengecekan di laboratorium. Yang ketiga, segera koordinasi dengan puskesmas maupun dinas kesehatan setempat agar segera dilakukan investigasi epidemiologi. Investigasi epidemiologi ini terdiri dari pengumpulan data kasus, penelusuran sumber makanan, dan pengecekan laboratorium untuk mengetahui penyebab pasti dari kasus keracunan makanan ini. Dan yang terakhir, dapat berikan edukasi kepada peserta program agar untuk sementara tidak mengkonsumsi makanan pada batch yang sama, dan apabila mengalami gejala
keracunan makanan segera mencari pertolongan medis. Langkah yang cepat dan koordinasi yang baik diperlukan dalam penanganan kasus keracunan makanan ini agar angka kejadian kasus tidak melonjak dan korban dapat tertangani dengan baik. Beberapa upaya penanggulangan yang dapat dilakukan yaitu: pertama, terapkan SOP ketat mulai dari pemilihan bahan, pengolahan, hingga penyajian sesuai pedoman BPOM tentang cara produksi pangan olahan yang baik. Kedua, gunakan sistem Hazard Analysis and Critical Control Point untuk mengenali dan mengendalikan titik-titik kritis yang berpotensi menyebabkan kontaminasi seperti suhu masak dan penyimpanan. Ketiga, lakukan pelatihan rutin bagi petugas dapur dan penjamah makanan tentang hygiene, sanitasi, dan teknik pengendalian keamanan pangan. Keempat, adakan pengawasan eksternal dan juga audit independen agar dapur MBG dan pemasok bahan benar-benar memenuhi standar keamanan pangan. Kelima, pantau suhu dan waktu penyimpanan makanan dengan ketat, serta lakukan uji sampel makanan secara berkala untuk mendeteksi logam berat atau cemaran lainnya. Dan yang terakhir, libatkan masyarakat serta sediakan mekanisme pelaporan yang transparan agar pengawasan bersama bisa mencegah kejadian serupa di masa depan. Kesimpulan yang telah kelompok kami buat, keracunan massal yang menimpa siswa setelah mengonsumsi makanan dari program makan bergizi gratis telah menimbulkan kegemparan di berbagai daerah di Indonesia. Data dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat total ada 10.482 anak menjadi korban hingga 4 Oktober 2025. Penyebab utamanya adalah keracunan ini disinyalisir lemahnya pengawasan terhadap dapur penyedia makanan dan banyak dapur MBG yang belum memiliki sertifikat layak hygiene dan sanitasi serta belum menerapkan standar suhu penyimpanan makanan yang aman. Kejadian ini menjadi pengingat penting bahwa keamanan pangan tidak dapat diabaikan meskipun program ini memiliki tujuan mulia untuk meningkatkan gizi pelajar. Pemerintah pusat merespon dengan melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh dapur MBG dan memperketat pengawasan distribusi makanan serta menghentikan sementara dapur yang tidak memenuhi standar kebersihan untuk mencegah kejadian serupa dan memastikan hak anak atas makanan yang aman dan sehat. Lalu terdapat beberapa langkah-langkah pencegahan yang harus ditekankan. Yang pertama meliputi pengawasan dan sertifikasi ketat dapur penyedia makanan termasuk penerapan sistem HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point). Lalu yang kedua ada penerapan SOP yang ketat dari pemilihan bahan hingga penyajian, dan yang ketiga ada pelatihan dan sertifikasi bagi penjamah makanan. Lalu yang terakhir ada penegakan hukum dan akuntabilitas negara.